menyampaikan materinya pada kesempatan ini. Juga perlu diketahui seperti undangan yang Bapak Ibu yang diundang adalah para takmir masjid percontohan, masjid percontohan yang sudah di SK dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Tentu ketika masjid percontohan itu memang standar Kementerian Agama memiliki kriteria-kriterianya. Nanti akan disampaikan mungkin di materi Pak Kabid yang diharapkan kemudian menjadi role model masjid ini untuk masjid-masjid di sekitarnya. Jadi tidak perlu mungkin dari Bandung yang jauh, diharapkan ya masjid-masjid percontohan itu bisa kemudian berkembang menjadi masjid yang memang layak dijadikan contoh. Maka silakan narasumber. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi la yablughu midhatahu al-qa'ilun wa la yuhsi ni'amahu al-'abdun wa la yu'addi haqqahu al-mujtahidun. Alladzi laysa li sifatihi haddun mahdudun wa la na'tun mawjudun wa la ajalun mamdudun. Khalaqal khalaiqa biqudratihi wa nasara ar-riyaha bi rahmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Quraisy, yang saya hormati juga para panitia dari Kemenak Jabar, dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini kita masih dianugerahi kesehatan, kekuatan, kesabaran ya untuk bisa duduk bersimpuh di sini. Intinya saya hadir di sini yang harus digarisbawahi bukan untuk menggurui, tapi biasa kita menggunakan istilah kita duduk bersama di sini untuk melakukan sharing, untuk bertukar pikiran. Yang pasti saya keturunan Sunda Betawi. Kalau kata orang Betawi bilang, jangan ngajarin bebek berenang. Bukan berarti saya mendiskreditkan antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Tapi dari wajah-wajah antum kelihatan lah, namanya orang-orang soleh ya. Wajahnya tuh nurani ya, penuh dengan cahaya. Ibu-ibu, para aktivis yang tadi telah dijelaskan oleh sahabat saya, senior saya, Kang Imam, bahwa bapak-bapak, ibu-ibu merupakan perwakilan dari masjid-masjid yang memang berprestasi, yang dipilih dari berbagai daerah, kota, provinsi yang ada di Jawa Barat. Dan ini merupakan BIMTEK yang kedua ya, Kang Imam ya, angkatan kedua. Yang pertama pekan lalu. Ya luar biasa, saya sangat bersyukur intinya berkat wasilah mereka bisa silaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Nah, terkait tentang digitalisasi masjid, konten dakwah digital, ini merupakan sebuah tema yang sebenarnya tidak asing ya, karena di era seperti ini antum sekalian semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sudah terbiasa menggunakan smartphone, menggunakan laptop, dan apa saja di era seperti ini kita bisa cari dengan begitu mudah, apalagi di zaman AI. Nah, terkait digitalisasi masjid, mungkin para pakar telah menyampaikan info-info sebelumnya, telah menyampaikan terkait tentang materi-materi yang sangat mendalam. Ada tadi sebelumnya mungkin ada Ibu Profesor Lilis ya, Kang Imam ya. Yang pasti
ya kalau saya dibandingkan dengan mereka jauh. Urusan materi digitalisasi masjid, yang paling terbayang oleh kita, masjid di era sekarang itu pasti berubah, berbeda dengan masjid di era zaman dulu. Zaman dulu saya masih tinggal di Sukabumi, di Leuweung, kalau kata orang dulu ya, di Sukabumi, wah mau kemana-mana jauh, jalan masih batu, rumah saya masih panggung, becek. langgar ya, becek ya, langgar musola itu masih pakai gubuk ya. Tapi Masya Allah itu suasana sholat di langgar di musola yang dari anyaman bambu dari gubuk itu kayaknya tuh auranya tuh beda gitu. Mungkin bapak-bapak yang udah lebih senior dari saya pasti bisa ya, pernah merasakan ya. Itu beda banget gitu. Tapi jadi mereka tuh semarak ya, tidak ada lampu ya, kita pakai obor. Atau paling keren zaman dulu pakai patroma, bener loh Pak nih? Iya. Ya. Kalau pulang ngaji kita mau nggak mau nih hidung udah cemong ya, cara hidung ya. Hidung, tapi luar biasa gitu. Semangatnya ya, kita sholat berjamaah, ngajinya, apa tuh huruf hijaiyahnya Baghdadi zaman dulu ya, ATUEO, ATUN. Wah sekarang udah banyak metode lah untuk ngaji, banyak metodenya ya kan. Bahkan kemarin tuh metodologi untuk memanage, ada manajemen masjid itu ada sekitar 13.000 ya. Buku-buku manajemen masjid itu ada 13.000 jumlahnya. Itu bisa dibayangkan kalau dikaji itu nggak ada habisnya. Apalagi urusan masjid ini nggak ada batasan kan, nggak ada batasan sampai kita akhir hayat, terus nanti ada regenerasi lagi sampai ilah yaumil hisab pokoknya. Jadi nggak ada batasan. Berarti kalau ingin digali terkait tentang manajemen, tentang itu udah banyak pakar gitu. Nah yang kita titik beratkan sekarang digitalisasi masjid. Zaman udah semakin berubah ya, sekarang masjid makin mewah, makin bagus. Yang tadinya panggung berubah jadi pakai marmer. Bahkan ada marmernya kalau musim panas bisa dingin, kalau musim dingin diinjak dia bisa hangat ya. Kayak di luar negeri kan kayak gitu ya. Di kita juga mungkin ada gitu kan. Nah ini perubahan-perubahan yang betul-betul dirasakan oleh kita semua. Tapi di balik hal itu ada dekadensi moral, terus kemudian ada pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari digitalisasi ini ya. Pengaruh negatif yang tadinya kita rajin ngaji ya, bapak-bapak, para kiai, asatidz di sini, para pakar biasanya punya banyak santri, tiba-tiba santri agak berkurang, yang ngaji berkurang. Masih untung sholat jamaah satu shop itu masih untung ya. Tapi kalau masjid-masjid besar itu ya luar biasa, pasti shopnya penuh ya, mau sholat apa aja penuh. Tapi kalau di kampung, mungkin di daerah saya, sholat itu ya nanti rame misalnya maghrib ya, kalau subuh ya udah pasti jarang lah. Nah ini untuk orang tua, udah gitu masjid isinya apa? Hanya orang-orang tua. Yang lain, jadi orang tua bahkan yang udah pensiun ya rata-rata itu yang paling semangat itu. Yang udah pensiun, jadi DKM semangat, mau jadi Bilal, jadi khotib udah paling semangat. Kalau anak muda diajak, malu. Terus udah gitu kadang-kadang anak muda suka ngeluh juga. Kalau saya punya usulan pasti ditolak sama yang tua. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi ketika disuruh kolaborasi kadang-kadang suka nggak nyambung gitu loh. Yang tua saya yang muda nih. Padahal yang namanya ingin membangun, ingin mengembangkan, ingin membuat masjid yang berdaya sehingga berdampak di tengah masyarakat, itu harus ada kolaborasi satu sama lain. Ya, kalau di kita kadang-kadang urusan yang tua sama yang muda kadang susah gabung. Kadang-kadang ada juga pengurus itu kayak air sama minyak. Misalnya, ya saya tidak menyudutkan ya, kita objektif aja gitu kan. Fakta ya di lapangan ada. Ya Al-Fakir sama beliau pengurus PWNU di Lembaga Ta'arif Wan Nasr. Tapi saya tidak pernah alergi ya. Ada teman-teman dari Muhammadiyah, dari Persis ya, mungkin dari organisasi yang lain gitu kan. Ketika mereka di satu kampung sama-sama ingin mewarnai, itu kadang-kadang wah satu sama lain, waktu harus dari kami. Atau sholat 2-3, oh ini 11, tapi 11-nya harus 4-4 berapa, atau 2-2 berapa, itu garlit lah mungkin.
Ya, ini urusan-urusan yang seperti itu. Tapi kalau saya pada hakikatnya semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terus ketika dulu zaman Rasulullah itu semua elemen, semua masyarakat, semua sahabat dari berbagai pelosok disatukan sama Nabi. Ada di sana orang-orang asli, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari tempat yang jauh ada Sayyidina Bilal bin Rabah. Ada lagi dari Persia, Sayyidina Salman Al-Farisi. Ini kulit hitam, ini kulit putih, ini Arab, ini Ajam. Semua duduk bersimpu di sisi Nabi, membangun bersama satu masjid yang masjidnya itu tidak hanya dijadikan sebagai pusat ibadah, tapi dijadikan sebagai pusat sia-sia, iqtisadiyah, ijtimaiyah, kompleks. Semua disatukan di situ. Mau bisnis bisa, mau mengkaji keilmuan bisa, mau menghasilkan keputusan-keputusan politik atau urusan-urusan diplomasi pada saat itu dengan Imperium Persia, Imperium Romawi, mereka bisa. Tapi sangat disayangkan sekali, sedangkan di kita ya masjid bisa jadi ajang tempat politik, tapi pada misalnya momen-momen pilkada, pilgub, pilpres, ya seperti itu, hanya pada momen-momen tertentu. Kalau Nabi dulu enggak, kapan aja itu bisa dilakukan. Nah, inilah mungkin perbandingan-perbandingan yang ada. Sedangkan era semakin maju, semakin berkembang, apa saja bisa disampaikan ya. Saya tidak ngajarin, tapi kita sharing. Antum semua sekalian sudah jago khotbah, jago berdakwah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kita semua dianjurkan untuk menyeru kepada Allah, kepada Tuhan kita. Jadi mau yang NU, mau yang Persis, mau yang Muhammadiyah atau apa yang mazhab firqul mazahib ini ada banyak juga. Itu semua pasti akan menyatakan Allah itu satu, Nabi itu satu, Al-Quran itu satu. Tapi kok sholatnya bisa beda-beda ya? Nah, itu yang kita bingung. Tapi kalau kita berangkat haji nggak ada perbedaan tuh. Tawaf sak itu, ya kan? Jumlahnya sak itu. Sa'i baina Safa wal Marwah sama segitu. Paling minim terkait tentang firaq atau perbedaan ikhtilafiyah itu yang paling minim itu di urusan haji. Tapi kalau udah urusan sholat, masya Allah, ya sampai kita ikut-ikutan. Ingin apa? Semua berusaha ingin menghidupkan masjid. Apalagi kalau udah masjid banyak duit ya, banyak jamaahnya. Masya Allah, yang tadi DKM-nya udah malas-malasan melihat duitnya banyak, ya kan, sahamnya udah banyak, apalagi udah punya PT, punya yayasan, wah udah dah. Apalagi surat wakafnya nggak jelas, udah keturunan langsung demo di situ, harap dibeli ini masjid, wah udah, itu fenomena yang terjadi. Intinya kita semua ini ingin menjadikan masjid itu semakin berdaya dan berdampak, melakukan digitalisasi masjid, ya bahasa gampangnya. Yang dulunya kita amal pakai kelopak amal, sekarang kita amal cukup pakai QRIS. Tinggal pencet, terus langsung dikirim. Ya. Tapi ada tuh orang yang masang QRIS sembarangan di kotak amal masjid ya, nggak taunya diselewengkan. Jadi dia iseng tuh, kan pernah tuh kejadian ditangkap. Nah itu salah satu ininya aja lah, fenomena negatifnya. Jadi hal-hal positifnya, bagaimana kita dakwah itu tidak hanya terpaku di suatu tempat yang dibatasi oleh tembok-tembok saja. Kemudian ketika kita dakwah hanya monoton di mimbar seperti itu, terkadang anak-anak muda zaman sekarang yang biasa dia hobi main smartphone, dia malas. Udah banyak kok di sini, tinggal cari. Halo, apa makna dakwah? Secara bahasa dan istilah. Halo, bagaimana dakwah menurut pakar ini, menurut itu? Halo, manajemen, langsung dijawab semua. Anak-anak muda sekarang kayak gitu. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman mereka, kita akan ditinggal. Makanya yang tadinya kotak amal jadi pakai QRIS, walaupun tetap kotak amal harus tetap ada ya, tapi harus digembok gitu bun ya. Kalau nggak digembok dibawa kabur. Kemudian dakwahnya tuh kita harus berubah. Dakwah dengan ya
secara digital dengan konten ini jangkauannya, jadi positifnya tuh dakwah kita lebih luas, tidak lagi terbelenggu oleh tembok-tembok yang ada. Mustaminya yang tadinya di masjid paling yang dengerin kita cuma 10, 20, 15, kecuali tabligh akbar ya, itu ribuan mungkin. Kalau kita punya konten digital, justru pendengarnya mustaminya banyak. Apalagi mustaminya sekarang atau pendakwanya jago, tidak hanya bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, tapi bisa bahasa-bahasa daerah lah misalnya, atau bisa lagi bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, bahasa Jepang. Kayak kemarin di NU itu PB mengirim para mubalik. Di momen Ramadan ini ada yang dikirim ke Kanada, ke Amerika, ke Jepang, ke Korea, Taiwan, Hong Kong. Kenapa? Apakah ingin mendakwahkan kaum muslimin yang ada di sana? Ya, yang pertama kita punya banyak saudara yang bekerja di luar negeri menjadi TKI atau TKW, atau mungkin ada yang mereka kalangan profesional juga kerja di perusahaan-perusahaan ternama di luar negeri, dan mereka itu juga perlu didakwahi. Ada yang memang mereka dakwah untuk mustami yang memang mereka tuh jago bahasa Inggris di sana, dengan kerjasama dengan imam-imam masjid yang ada di New York misalnya, atau yang ada di Jerman, di Eropa. Nah itu kalau kita bisa bahasa itu dikirim tuh jadi utusan-utusan. Nah ketika kita pun bisa, atau mungkin kita nggak bisa, tapi bapak-bapak punya DKM, anggota-anggota yang mumpuni dari anak-anak muda itu, jago, pernah mondok, pondoknya itu mempelajari banyak bahasa. Kita rekrut, walaupun dia muda. Kadang-kadang nih orang tua kurang percaya, nih anak muda, jangan-jangan ntar baca tajwidnya salah, jangan-jangan nanti hukum ininya salah, sholatnya nggak bener, azannya belum bener. Tapi dia misalnya punya kemampuan di satu bidang yang ada hubungannya dengan digitalisasi masjid, dengan konten, nah itu harus direkrut orang-orang seperti itu. Untuk apa? Nanti regenerasi ke depan. Atau mungkin apa? Kalau kita ada kadang-kadang di masjid, kalau di kampung saya orang tua ada yang gaptek, nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah itu dibantunya mana muda, Kiai. Ceramahnya bagus Kiai, saya pernah ngerekam. Pas saya upload ke YouTube, mustaminya banyak, yang like banyak. Boleh gak Kiai saya rekam lagi secara online? Kadang-kadang Kiai ada yang takut tuh. Tong. Sudah salaman, oke diserang ku netizen. Kumaha atuh abdi kayak amun viral. Nah, ada dia yang takut kan? Tapi Kiai takut, yang ini takut, itu malu. Nu ieu mangga we. Akhirnya saking banyak yang alim tawadu, ya malu. Akhirnya yang nggak pinter, yang cuman dia bermodalkan balik walau ayat, dia lebih maju ke depan. Akhirnya yang tadinya mondok, ngaji sama kiai puluhan tahun ya, dia nggak bisa memberikan pengaruh yang signifikan di tengah masyarakat. Dan di era digital ini akhirnya dia jadi kayak kodok dalam tempurung. Kalau kata orang Betawi, kodok dalam tempurung maksudnya apa? Cuma bunyi di dalam aja, itu apong-apong keras, nggak ada asarnya di luar, tidak ada memberikan pengaruh seperti itu. Nah kita nih pengen pengaruh kita tuh punya dampak itu luas. Jadi ketika kita bisa menguasai teknologi, ya melakukan digitalisasi masjid, mengaktifkan dakwah secara digital, itu efeknya nanti pertama itu luas, kedua akan menjangkau orang-orang yang memang generasi milenium atau Gen Z ya, yang sudah akrab dengan digital. Itu mereka akan tertarik. Ini publikasi nggak ada, media nggak ada, akhirnya anak-anak muda ya larinya. Ada yang suka ngomong protes. Saya sering banget yang ada pelatihan gini, kiai ya, para asatidz, para kiai, para ustadz, ibu-ibu, bapak-bapak di pondok-pondok, atau nanti ada kiai curhat, waduh ini murid saya ini udah kurang ajar nih, keluar pondok kuliah tiba-tiba gabung sama ini, gabung sama itu. Ya kenapa? Karena nggak dibimbing terus itu. Akhirnya nanti dia pindah ke sono, kiainya di debat, ya, ustadznya di debat. Ini nggak sesuai. Ajaran yang paling benar ini, paling benar itu. Kalau di NU kita nih suka ada tawasud, tasamu, ya, tawazun, iktidal, ya. Jadi para pendakwah itu didorong untuk menyampaikan, ya di Kemenak kan juga seperti itu ya. Masjid bagaimana bisa berdaya dan berdampak. Ya pasti tema-tema yang harus disampaikan oleh para mubalik juga kan harus betul-betul di sana ada nilai-nilai toleransinya, ya kan?
tidak tafrid dan ifrat, nggak berat sebelah. Betul, misalnya bapak-bapak juga sebagai yang satu aktif di Persis, di NU, di Muhammadiyah, tetap punya pijakan ya. Tapi di sana pasti ada nilai-nilai yang apa? Di sana tuh ada batas-batas toleransi juga. Oh, kita menghormati lah, kita menghargai, kan seperti itu. Tapi kalau orang tidak memahami nilai-nilai seperti itu, dakwah bisa serampangan, provokatif, jadi provokator. Yang tadinya harusnya dakwahnya ramah, marah-marah. Yang harusnya dia merangkul, malah ada tuh adu jotos di Bogor, pernah tuh terjadi tuh. Saya aktif juga di Bogor, pernah di lembaga taklim masjid. Bulan Ramadan bedah buku. Ini bedah buku ya secara ilmiah pasti diterima, tapi tiba-tiba yang ini live, wah mendengar setiap dia live di mana yang paling dekat dikejar. Akhirnya ada yang sakit hati ditonjok itu di forum seperti itu. Nah ini kan ada orang-orang yang seperti itu. Kenapa bisa terjadi orang-orang seperti itu? Ya karena memang dia belajar di medsos tanpa pembimbing, yang akhirnya dia ikutin tuh orang-orang yang jauh dari tasamu, tawasud, tawazun, iktidal. Pokoknya yang benar udah